Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ke-9. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Firman Tuhan telah terbuka dan kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, berilah roh hikmat bagi kami agar kami dapat mengerti, memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi pendengar Klavos dimanapun Anda berada, kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu pendengar Klavos dimanapun Anda berada dapat mendengarkan dan mengikuti pada firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar akan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Bapak Ibu pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kebenaran firman Tuhan kita, Matius pasal 4 ayatnya yang ke-9, maka di bawah sorotan tema dengan tema yang berbunyi, hidup waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Tema kita di saat ini, hidup waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari tema kita di saat ini, bagaimana kita mau melihat mengenai dengan pembacaan firman Tuhan tentang pencobaan di padang gurun. Ketika Tuhan ada di dalam sebuah padang gurun, Ia boleh dicobai oleh iblis, dan oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana sifat-sifat setan, bagaimana sifat-sifat iblis, bukan untuk menjadikan kita seperti setan dan juga bukan untuk menjadikan kita seperti iblis, tetapi bagaimana kita mau melihat atau kita mengenal lebih jelasnya lagi tentang sifat-sifat setan atau iblis itu. Sehingga Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita mau benar-benar memahami, bagaimana kita mau mengenal, benar-benar dapat menyadari kerja setan dalam hidup dan kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sifat setan yang pertama ialah dia suka mencelakakan orang lain atau membuat orang lain ini susah. Yang kedua, ia suka berbohong atau ia suka untuk ingkari janji. Yang ketiga, ia suka egois. Nah, apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, jika kita memiliki satu hal saja dari sifat-sifat yang boleh tadi saya sebutkan kepada Bapak Ibu dan saya, itu berarti di dalam diri kita ini ada kuasa setan atau ada kuasa iblis yang berperan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, dalam artian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, tidak heran ketika kita ada dalam sebuah keamarahan, tidak heran tiba-tiba kita ada dalam suatu kedengkian, tiba-tiba kita ada dalam suatu pertikaian. Nah, mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Ini cara kerja iblis
untuk menghilangkan suatu suasana, suatu sukacita damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yang tadinya ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Namun ketika kita ada dalam suatu situasi yang mungkin menyebalkan kita, ketika kita ada dalam suatu situasi yang mungkin mengecewakan kita, sadar maupun tidak sadar, suka maupun tidak suka, kita ada dalam suatu kebencian, kita ada dalam sebuah keamaraan, kita ada dalam sebuah kedengkian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini bukan pekerjaan daripada Roh Tuhan, tetapi ini pekerjaan dari suatu pekerjaan roh iblis yang mau selalu menghilangkan sukacita itu, damai sejahtera itu dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat mengalahkan setan, untuk dapat mengalahkan iblis yang datang menggoda iman kita, bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus tegar. Kita harus mampu. Kita harus berani untuk mengatakan yang A kepada yang A. Kita tidak tawar-menawar. Sekali kita mengajukan penawaran, pasti kita akan jatuh dalam sebuah dosa. Tapi ketika kita mau tegas, kita mau mengatakan yang benar kepada yang benar, yang salah kepada yang salah, tentu otomatis kita akan menang melawan kuasa-kuasa daripada si setan itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau belajar untuk mendengarkan hati nurani kita. Mengapa? Karena Tuhan telah memberikan kita roh untuk kita selalu mau dibimbing, untuk kita mau selalu dituntun lewat setiap perbuatan kita. Nah, itulah suara hati nurani kita. Dan yang ketiga, jangan kita suka untuk bergosip. Mengapa Bapak Ibu? Saya memberikan suatu contoh kecil. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita tidak suka untuk dibicarakan oleh orang lain, maka mari jangan kita memulainya untuk membicarakan orang-orang di belakang kita. Tetapi marilah kita menaruh sebuah damai sejahtera dalam hidup mereka. Meskipun kita sering dibuat kecewa, meskipun kita sering dibuat putus asa, tapi ketika kita melakukan yang baik, itu sudah menjadikan suatu senjata bagi kita. Kita menang atas kuasa iblis itu. Mengapa? Karena kita selalu memancarkan kasih karunia Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah untuk kita mau selalu waspada, untuk kita mau selalu berjaga-jaga, tetapi juga kita mau saling mendoakan. Karena ketika kita melakukan hal ini, kekuatan besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan memampukan kita untuk kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang mempunyai firman, Dia selalu memampukan kita sehingga kita mau selalu menang terhadap godaan setan yang datang, karena setan tidak akan rela jika kita mau tetap setia selalu melakukan apa yang menjadi perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ketika kami terus diingatkan lewat pekerjaan kuasa Roh Allah yang kudus. Ketika kami ada dalam sebuah keamarahan, ketika kami ada dalam sebuah kedengkian, ketika kami ada dalam sebuah pertikaian, kami percaya ini adalah suatu pekerjaan daripada roh setan. Untuk itu Tuhan, kami berpegang teguh kepada Tuhan. Ketika kami marah, Tuhan, mari Tuhan, Engkau tegur kami dengan cara-Mu, sehingga kami tidak menjadikan suatu amarah itu dengan keamarahan yang begitu berkelarutan, tetapi kami mau menjadikan itu sebagai suatu pelajaran yang berarti dalam hidup kami, sehingga kami tidak membuat suatu keamarahan di atas sebuah keamarahan, tetapi kami mau belajar untuk kami mau menjadi yang terbaik, untuk kami mau menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang, terlebih khusus di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dalam dunia pekerjaan dan pelayanan kami.
Terima kasih banyak Tuhan. Ajarilah kami untuk kami selalu berwaspada. Ajarilah kami untuk kami mau selalu berjaga-jaga. Tetapi juga kami mau menaikkan ungkapan doa kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang patut kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami di dalam dunia ini. Agar kami tetap kuat untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bekali kami dengan kuasa dan hikmat-Mu. Tuntun, pimpin dan sertai kami. Keluar masuk kami Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Ketika kami akan mengakhiri bulan ini, Tuhan kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kuat dan gagahnya perkasa kami. Ketika kami akan melangkah beberapa waktu lagi untuk ada di dalam bulan yang baru di tahun 2021 ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jadikan kami sebagai alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Tuhan, kami selalu memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati channel Klavo Sukacita agar selalu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber sukacita dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.